Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Bondowoso, yang terhormat Bapak Hairul selaku pengajar praktik Angkatan 4 calon guru penggerak SMK Negeri 1 Bondowoso. Alhamdulillah, dan anak-anakku dari komunitas Raja Wali Smakensa SMK Negeri 1 Bondowoso yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, kita dapat berkumpul di ruang Smakensa TV ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu menghantarkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang penuh berkah ini. Anak-anakku, pada pagi hari ini kami perkenalkan, kalau Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bondowoso sudah kenal ya. Sekarang Bapak pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Bondowoso, yaitu Bapak Hairul. Bapak Hairul ini dari SMP Negeri 1 Bondowoso. Beliau guru bahasa Indonesia. Ya. Sebelum pada kegiatan pengenalan Raja Wali Smakensa, kami silakan kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bondowoso, Dr. Andes Malik MPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Khairul MPD selaku guru praktek dari guru penggerak Angkatan 4 ya. Yang kami hormati Ibu Aning Retno Susanti SE MM MPD selaku calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Bondowoso, serta anak-anakku semua dari tim Raja Wali Smakensa SMK Negeri 1 Bondowoso yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasa, dan hari ini kalian semua sudah selesai menjalankan ujian akhir semester genap tahun pelajaran 2021-2022, yang insya Allah minggu depan kalian akan menerima hasil penilaian selama semester 2 ini, dan ini merupakan rangkaian kegiatan kenaikan kelas. Mudah-mudahan kalian semua bisa naik kelas semua. Amin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga khususnya yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Aning Retno Susanti SE MM MPD bahwa hari ini adalah rangkaian kegiatan monitoring ya dari guru praktek yang ada di SMK Negeri 1 Bondowoso, karena Pak Khairul ini adalah selaku pendamping guru praktek satu-satunya Bu Aning yang ada di SMK Negeri 1 Bondowoso. Jadi dari SMK Negeri 1 Bondowoso ini calon guru penggeraknya adalah Bu Aning ya. Kalian semua kenal ya sama Bu Aning ya? Alhamdulillah kenal. Terutama Bu Aning ini yang mengajar di kompetensi kalian akuntansi. Kalau yang bukan akuntansi, kenalnya Bu Aning sebagai Wakahumas ya. Karena Bu Aning tugas utamanya selain mengajar, diberi tugas tambahan sebagai Wakahumas, dan beliau ini kalau ada kegiatan di sekolah maupun kegiatan di luar sekolah, ini yang menjembatannya adalah Bu Aning. Dan alhamdulillah Bu Aning ini sampai bulan ini tugas sebagai guru penggerak ini hampir selesai.
Kita doakan semoga Bu Aning ini tugasnya lancar, kemudian selesai, dan insya Allah nanti pada bulan Agustus kita doakan supaya Bu Aning itu lulus sebagai calon guru penggerak. Kalau sudah lulus, namanya bukan calon lagi, yaitu guru penggerak. Nah, dalam kegiatan ini Bu Aning mengumpulkan kalian, ya, karena kalian sudah dibentuk oleh Bu Aning sebagai apa? Komunitas Raja Wali TV. Maaf, Raja Wali Semakin Sa, ya. Nah, Raja Wali itu kepanjangan dari mana anakku? Rajin, tanggung jawab, takwa, dan lincah. Ini mudah-mudahan tim yang sudah dibentuk oleh Bu Aning tidak hanya sebatas kegiatan hari ini saja, tapi harapan kami kegiatan apa saja yang ada di sekolah atau di SMK Negeri 1 Bondowoso ini tetap berlanjut dan berkembang. Dan mudah-mudahan di luar sana, jika kalian nanti ingin mengembangkan sendiri, ya alhamdulillah. Karena zaman sekarang ini sudah mengenal zaman era digital, ya. Era digital, jadi kegiatan apapun bisa kita tayangkan di mana saja, dan saya yakin kalian semua ini sudah memiliki kompetensi-kompetensi yang kaitannya dengan tadi Raja Wali Semakin Sa tadi. Kemudian selanjutnya kami mohon kepada Bapak Khairul, karena Bapak Khairul adalah guru praktek dari calon guru penggerak. Mohon untuk motivasinya supaya tugas-tugas yang dikerjakan oleh Bu Aning, karena Bu Aning tugas utama di sekolah ini juga sangat padat sekali, banyak sekali, bahkan Bu Aning ini pulangnya sampai sore-sore. Di samping itu kalau tugasnya dikerjakan di sekolah tidak selesai, ini sampai dibawa pulang, bahkan sampai malam hari, sampai esoknya Bu Aning ini menjalankan tugasnya. Dan mudah-mudahan tugas dari yang keberapa Bu Aning? Kelima ini akan berakhir, dan kita doakan Bu Aning sehat-sehat selalu, tugasnya selesai, dan harapan kami bisa selesai dan lulus sebagai guru penggerak. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf atas segala perhatiannya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sebelum ke Bapak Khairul, kami perkenalkan ini Raja Wali Semakin Sa, di mana siswa-siswi yang tergabung dari komunitas Raja Wali Semakin Sa ini terdiri dari beberapa kompetensi keahlian. Nah, selain itu anak-anak ini atau murid-murid ini juga tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Bondowoso, juga termasuk yang bergabung dalam kegiatan OSIS SMK Negeri 1 Bondowoso, Sigma Generasi Masjid Nailul Huda SMK Negeri 1 Bondowoso, Dewan Ambalan Kepramukaan SMK Negeri 1 Bondowoso. Nah, tujuan dibentuk Raja Wali Semakin Sa TV ini merupakan untuk tauladan, suri tauladan bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Bondowoso yang peduli segalanya, peduli lingkungan, peduli dengan budayanya, dan siswa-siswi ini sudah mulai tercermin kepeduliannya. Kami kemarin memulainya dengan peduli lingkungan yang ada di area alun-alun Kabupaten Bondowoso. Dan insya Allah nanti hari ini, ya, hari Kamis tanggal 16 Juni, anak-anak perwakilan dari Raja Wali Semakin Sa akan melaksanakan bakti sosial di Patrang, yaitu anak yatim piatu yang ada di Pondok Pesantren Ar-Raudah, Patrang, Jember. Seperti itu. Nah, kami membentuk Raja Wali Semakin Sa Raja Wali Semakin Sa, kami tambahi TV karena di sini juga guru, Bapak Ibu guru, terus tim Semakin Sa TV juga bergabung di dalam kegiatan Raja Wali Semakin Sa. Yang memilih
dengan judul Raja Wali Smakensa, ini juga dari anak-anak. Terus termasuk logo-logonya Raja Wali Smakensa dari anak-anakku. Ya. Yang mempunyai ide-ide berbagai macam, termasuk dari Raja Wali Smakensa. Di mana Raja Wali artinya atau kepanjangannya rajin, tanggung jawab, takwa, dan lincah. Ini kami berharap kepada komunitas Raja Wali Smakensa ini, apa yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah, bukan hanya pada waktu kegiatan ini saja, tapi kita terus berjaya berteknologi di SMK Negeri 1 Bondowoso sepanjang hayat. Ya. Jadi anak-anakku berharap kalian bekerja atau rajinnya atau tanggung jawabnya bukan hanya di lingkungan SMK Negeri 1 Bondowoso, tapi juga di lingkungan keluarga kalian, lingkungan sekitar kalian, ya, dan lingkungan masyarakat kalian, terutama di Kabupaten Bondowoso. Itu Bapak pengenalan dari komunitas Raja Wali Smakensa. Untuk itu kami lanjutkan kepada Bapak pengajar praktik guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Bondowoso, kepada Bapak Muhammad Hairul, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan dari SMP Negeri 1 Bondowoso. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Malik yang saya hormati, Bu Aning Retno Susanti yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian dari komunitas Raja Wali Smakensa yang saya cintai, yang saya sayangi, yang saya banggakan, yang saya tunggu terus kreativitas dan prestasinya. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya karena pada pagi hari ini berkesempatan untuk berada di Smakensa TV dalam kemasan acara komunitas Raja Wali berbagi. Dengan adanya kegiatan ini, kami dari pengajar praktek akhirnya mengetahui bahwa di Smakensa ada komunitas luar biasa yang merupakan kumpulan dari siswa-siswa aktif di berbagai ekstrakurikuler. Siswa-siswa yang aktif berorganisasi di OSIS. Siswa yang aktif di remaja masjid dan sebagainya. Itu sangat sesuai dengan karakteristik seorang remaja. Remaja itu gemarnya adalah berkelompok, berkomunitas. Jarang remaja yang lebih suka menyendiri. Biasanya dia ingin mengenal banyak hal dunia luar, termasuk juga ada jiwa petualang, ya. Makanya kadang nyoba di satu ekstrakurikuler, nyoba lagi di ekstra yang lain. Tidak apa-apa untuk mengeksplorasi diri, mengenali banyak hal, sehingga menghadapi banyak tantangan. Saya menyambut baik adanya komunitas ini. Bu Aning adalah guru yang luar biasa, semangat belajarnya tinggi. Selain beliau sudah sarjana, magisternya 2 kali. Ini kalau dibanding dengan anak-anakku sekalian, itu masih jauh. Untuk menjadi seorang sarjana, paling cepat itu adalah 4 tahun. Itu paling cepat. Ya. Itu baru mendapatkan gelar sarjana. Bu Aning sudah melewati itu, mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Beliau lanjut S2. S2 itu paling cepat 2 tahun. S2 yang pertama, manajemen. Magister namanya, ya. Jadi titel berikutnya adalah magister. Karena jurusannya manajemen, magister manajemen. Itu 2 tahun. Tidak cukup dengan itu, Bu Aning juga masih menempuh S2 lagi. Pendidikan, Bu Aning, ya.
Sehingga gelarnya adalah MPD, Magister Pendidikan. Ini menunjukkan bahwa semangat belajar beliau itu tiada henti, bahkan sepanjang hayat. Setelah dengan gelar sarjana, magister 2 kali di jurusan yang berbeda, manajemen dan pendidikan, beliau masih ikut program namanya pelatihan guru penggerak. Pelaksanaannya adalah 9 bulan, yang hampir setiap hari itu ada sesi meeting virtual secara daring dan ada tugas-tugas melalui LMS. Jadi menjadi guru bukan berarti berhenti belajar. Bu Aning ini sedang berproses untuk menjadi seorang guru penggerak yang tahapannya ini adalah baru 6 bulan. Jadi masih ada 3 bulan ke depan sampai Bu Aning nanti menjadi seorang guru penggerak yang berikutnya nanti mudah-mudahan beliau itu mendapatkan apresiasi kalau tidak menjadi kepala sekolah adalah menjadi pengawas sekolah. Dan itu adalah bonus saja. Yang terpenting bisa menikmati proses belajar 9 tahun, mohon maaf, 9 bulan Bu Aning ya. Di saat di sekolah juga menjadi guru, diberi tugas tambahan menjadi wakil kepala sekolah bidang humas, hubungan masyarakat. Itu adalah tugas-tugas berat, namun Bu Aning tetap mencoba tantangan-tantangan untuk belajar itu. Jadi teladan utama bagi kita adalah orang-orang di sekitar kita. Anak-anakku sekalian, kalian saya yakin mempunyai cita-cita. Nama lainnya dari orang yang punya cita-cita itu adalah pemimpi. Orang yang punya mimpi, orang yang punya impian. Tujuannya apa? Orang yang punya mimpi atau seorang pemimpi tadi, harapannya nanti bisa mendapatkan N. Pemimpi kalau diberi N menjadi apa? Pemimpin. Jadi kalau anak-anakku sekalian lihat, apa bedanya pemimpi dengan pemimpin? Bedanya adalah N. Kalau kalian sudah jadi pemimpi, tinggal dapatkan N-nya, maka kalian akan menjadi seorang pemimpin. Apa N-nya? Apa yang butuh kalian tambahkan pada diri kalian agar menjadi seorang pemimpin? N-nya itu adalah nyali. Tahu nyali? Keberanian. Keberanian untuk mengenali komunitas baru. Keberanian untuk mencoba aktivitas positif yang baru. Butuh keberanian banyak hal itu. Keberanian untuk mencoba tantangan-tantangan baru. Hidup itu penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan kegagalan. Tapi harus selalu dihadapi dengan penuh nyali, dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Jadi anak-anakku sekalian, jangan pernah, apalagi di saat masih pelajar, hanya cukup dengan apa yang ada. Di luaran sana banyak hal yang butuh kalian kenali, butuh kalian pelajari, butuh kalian pilah mana yang harus dipilih untuk melakukan pengembangan diri. Namun, walaupun banyak hal itu tadi, sebenarnya tetap ada tahapannya ya. Tahapan yang paling sederhana begini. Ada seorang panglima perang yang sangat disegani oleh musuh-musuh. Ketika panglima perang ini ditanya, apa resep sampai Anda menjadi seorang panglima perang yang disungkani oleh banyak pihak? Beliau bercerita, saya menjadi seperti ini karena yang pertama dan yang paling berjasa dalam hidup saya adalah saya tidak dibolehkan meninggalkan tempat tidur tanpa merapikannya dulu. Kok sederhana sekali ya?
Seseorang yang bisa menjadi panglima perang yang disegani banyak musuh, ngerasa pendidikan paling penting bagi dirinya adalah tidak pernah diizinkan meninggalkan tempat tidur oleh orang tuanya sebelum merapikannya. Ini adalah bukti bahwa banyak hal itu adalah semula sederhana. Kalau kalian merapikan spray tempat tidur saja tidak bisa, bisakah mengatasi hal yang lebih berat dari itu? Yang ringan, yang lungsetnya adalah karena kita sendiri, lalu paginya kita mampu merapikannya, berarti kan kita sangat lemah. Tidak bisa bertanggung jawab untuk merapikan spray tempat tidur kita saja, itu menunjukkan begitu lemahnya kita. Maka dari rumah, pembiasaan-pembiasaan sederhana itu adalah penting. Jangan harap seseorang bisa mengatasi masalah besar kalau hal-hal kecil di rumah saja dia tidak bisa mengatasi. Paham ya? Jadi hidup itu bertahap. Hal-hal yang sederhana kalau kita tuntaskan, kita lalui, akan menjadikan kita orang yang tangguh, yang luar biasa. Hidup itu tidak selamanya mulus. Ya. Dalam hidup ini sangat mungkin dan pasti kalian mendapatkan cobaan. Pasti mendapatkan tantangan berat. Pasti juga pernah akan mendapati kegagalan. Semua itu tidak menutup kemungkinan untuk kalian hadapi. Tinggal seberapa sanggup kita untuk menghadapi semuanya. Oleh karena itu maka perlu bekal dalam hati. Bayangkan hal yang baik yang akan terjadi ya. Harapkan hal yang baik yang akan terjadi. Tapi siapkan hati kita seandainya hal yang terburuk yang terjadi. Ini tidak mudah ini ya. Ikut lomba. Bayangkan saya juara. Cita-citakan saya juara. Tapi seandainya harus tidak juara, milikilah kesiapan untuk menghadapi. Karena tidak semua juara itu siap untuk kalah ya. Makanya ada yang bilang juara yang sebenarnya adalah yang siap untuk kalah. Karena secara mental dia kuat. Namanya perlombaan, namanya kompetisi, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Bayangkan hal yang baik yang akan terjadi, tapi siapkan hati kita seandainya hal yang buruk yang ternyata harus terjadi. Gitu ya. Jadi realistislah menghadapi kehidupan ini. Ada siang, ada malam ya. Ada terang, ada gelap. Tuhan juga begitu menciptakan sesuatu di dunia ini gitu. Ada senang, ada sedih, ada gagal, ada berhasil. Itu silih berganti. Kalian masih dalam fase berjuang. Yang dibutuhkan oleh orang yang sedang berjuang adalah pura-pura tuli. Paham sampai sini? Pura-pura tuli. Ada analogi begini. Ada perlombaan kodok menaiki menara. Ini kalau kalian baca buku cerita itu banyak ada nih. Ada lomba kodok menaiki menara. Ketika beberapa kodok mencoba naik, kodok yang menyaksikan mengatakan mustahil kalian bisa menaiki menara. Karena bisanya hanya loncat-loncat ya. Tapi ada satu kodok yang mengabaikan suara-suara yang mengatakan kamu tidak akan berhasil. Setelah berjuang sekian lama, akhirnya dia mencapai puncak menara itu. Lalu diwawancara. Apa yang membuatmu berhasil mencapai puncak menara? Ternyata apa yang dia bilang? Aku adalah kodok yang tuli. Apa hubungannya tuli dengan prestasi yang kamu raih? Pada saat saya berjuang, banyak omongan orang luar yang tidak mengenakkan. Yang justru kadang membuat kita down, membuat kita minder. Buat apa kamu sekolah tinggi-tinggi?
Bupati punya anak mau jadi bupati juga. Ketua DPR-nya punya anak mau jadi DPR juga. Ya sudah, kamu anaknya petani akan jadi petani, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Kadang ada begitu ya. Nah, bapakmu ini tukang beca. Apa kamu nggak kasihan? Kamu gaya-gayaan bersepatu, berdasi, padahal bapakmu kepanasan di jalan raya sana. Orang lain kadang ngomongnya begitu. Abaikan dulu omongan-omongan jelek itu, pura-puralah tuli dengan omongan yang negatif itu. Yang penting niatkan dengan sungguh-sungguh, aku niat belajar sesuai tuntutan dan perintah agamaku, itu utama. Asalkan benar-benar lah ya. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, kalau ada omongan-omongan yang membuat minder, abaikan, pura-puralah tuli. Karena kadang banyak orang gagal gara-gara terlalu mendengarkan omongan negatif di sekitarnya. Kuatkan hatimu, luruskan niatmu, maka Allah akan memberikan jalan. Allah sudah berjanji bahwa akan naik beberapa derajat orang yang berilmu. Bonus nantinya ya. Orang kalau dengan pendidikan tinggi, dengan niat belajar yang sungguh-sungguh dan niat yang baik, nanti akan diberikan jabatan tertentu yang akan membuat dia derajatnya naik. Pendidikan adalah salah satu cara untuk menaikkan level kesejahteraan ekonomi keluarga. Bapak dan ibu saya petani di Madura sana. Bapak ibu saya tidak punya ijazah SD sekalipun. Alhamdulillah, saya sekarang sedang menempuh S3. S3 itu setelah S1, S2, S3. S3 di Universitas Negeri Surabaya. Bukan kampus yang main-main gitu kan. Orang tua saya yang nggak punya ijazah SD sekalipun, bapak dan ibu, ternyata bisa membuat anaknya begitu bersemangat untuk belajar. Sehingga saya belum merasa cukup walaupun hanya guru SMP, tidak cukup dengan menjadi sarjana. Tidak cukup dengan menjadi seorang magister. Saya ingin menjadi seorang doktor. Saya ingin wisuda 1 kali lagi. Gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan anak-anakku sekalian yang masih di jenjang sekolah menengah, maka jenjang pendidikan itu masih sangat tinggi. Oke lah. Sudah punya keterampilan, mau masuk dunia kerja. Tetap tidak menutup kemungkinan seandainya mau lanjut studi. Saya sudah jadi guru, masih ada peluang untuk lanjut S2 waktu itu. Saya sedang menjadi guru, ada peluang untuk menjadi S3. Jadi pendidikan itu tidak mengenal kata henti gitu ya. Jadi anak-anakku sekalian, komunitas Raja Wali Semakensa, rawatlah komunitas-komunitas baik yang kalian punya, entah yang ini, entah yang di ekstrakurikuler, entah yang di OSIS, entah pertemanan yang grup-grupan, kalau memang itu positif rawat. Karena kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di komunitas itu sangat kalian butuhkan, saling menyemangati, saling menghibur di saat ada yang sedang sedih. Itu yang perlu kalian rawat. Hargai teman-teman yang biasa dekat denganmu, pedulilah saat dia butuh kepedulianmu, semangati dia ketika sedang down, demikian juga kamu. Di saat kamu sedang down, di saat kamu sedang membutuhkan sesuatu, maka teman kita yang akan peduli. Kurang lebihnya demikian yang bisa saya sampaikan. Doa guru, doa orang tua adalah hal yang tidak boleh kalian abaikan. Kepatuhan pada mereka akan mengantarkan kalian kepada kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hairul. Ini anak-anak sudah mulai termotivasi lagi ya. Saya ingin yel-yelnya sebelum ditutup, Mbak Agustin. Silakan untuk berdiri.
Siap. SMK bisa, SMK hebat, Semakensa berjaya dan berteknologi. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih Mbak Agustin. Ya, Raja Wali Semakensa ini merupakan wujud konkret dari profil pelajar Pancasila. Untuk itu anak-anakku, Raja Wali Semakensa, semangat, semangat, semangat demi kemajuan kalian semua. SMK bisa, SMK hebat, Semakensa berjaya dan berteknologi. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Panjang. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sampai 3 kali biar tambah semangat karena memang ini materinya untuk siswa-siswi murid SMK Negeri 1 Bondowoso. Jika Bapak Ibu gurunya lemas, siswanya juga lemas. Tapi kalau Bapak Ibu gurunya semangat, otomatis semangat. Coba tadi kalau tadi yelnya IKM, sekarang yelnya SMK Negeri 1 Bondowoso Merdeka Belajar. Ya, karena kami kebetulan Pak Arif Firman, guru kami di Guru Penggerak, ya, PP kami pengajar praktik, dan saya insya Allah masih calon guru penggerak. Ya, jika saya menyampaikan Semakensa, Bapak Ibu menyampaikan siap merdeka belajar. Jika saya menyampaikan Semakensa, bahagia, berjawara, dan berteknologi. Nah, panjang. Saya suka yang panjang. Ya. Semakensa, siap merdeka belajar. Semakensa, bahagia, berjawara, dan berteknologi, ya. Karena sekarang kan sudah merdeka belajar, terutama kalau guru penggerak, ya, nanti Pak Dian, Bu Negri, Bu Sri Hastuti, Pak Yusuf, Pak Ribot, nanti simbolnya itu bahagia. Padahal di hati kadang, ya, oke. Semakensa, siap merdeka belajar. Itu biasanya. Semakensa siap merdeka belajar, Semakensa bahagia, berjawara, dan berteknologi. Semakensa Semakensa bahagia, berjawara, dan berteknologi. Ya, Bapak Ibu, untuk pada pagi menjelang siang ini kita akan mendapatkan materi tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya Bapak Ibu yang baru di SMK Negeri 1 Bondowoso belum mengenal beliau. Beliau merupakan pengusaha, ya, pengusaha muda. Bapak Arif Firmansyah, ya, ini pemilik Zero Pizza. Nah, ada di sini Bapak Ibu guru yang baru, kita mempunyai pengusaha-pengusaha, ya. Bapak Ibu gurunya selain siswanya, Bapak Ibu gurunya harus juga berwirausaha. Ada Ibu Ofrida, ya, Doa Kopi, ya, kafe doa kopi, ya. Bapak Arif Firman ini Zero Pizza. Kalau Bapak Dian itu namanya
2 ya, YouTubersnya semakin besar. SMK Negeri 1 Bondowoso. Ingat Bapak Ibu, SMK Negeri 1 Bondowoso semakin besar ya. Itu. Nah, Bapak Ibu, profil beliau Bapak Arif Firmansyah ini merupakan Ketua IGI Bondowoso di tahun 2021 sampai dengan 2026. Maka Bapak Ibu diberi tangan Bapak Arif Firman. Diam-diam beliau ini menghasilkan yang luar biasa Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu beliau pengalaman di akademisnya itu narasumber workshop TEFA Nurul Jadid Probolinggo, narasumber diklat apa ini Pak Arif, Jeltek webinar komunitas skrip. Banyak sekali ini Bapak Ibu, saya narasumber diklat pembuatan film pendek berbasis Android, narasumber diklat pengembangan kompetensi guru. IGI tahu Bapak Ibu, Ikatan Guru Indonesia wilayah Jatim ya. Dan yang terakhir sampai sekarang ini nantinya insya Allah sampai dengan bulan Agustus ya Bapak Arif, saya akan melahirkan karena umurnya itu 9 bulan 10 hari ya untuk menjadi guru penggerak. Sekarang masih calon, jadi saya didampingi Bapak Arif ini selama 9 bulan 10 hari ya menjadi pengajar praktik guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Bondowoso. Beliau ini moto hidupnya, kalau tadi Pak Managani ada beradabnya ya. Kalau beliaunya ini the teacher of the world. Itu saya nggak tahu artinya. SMK bisa. Yang dari SMA sekarang berubah SMK. Bisa ya. Nah, untuk selanjutnya kami silakan kepada Bapak Arif Firmansyah, sarjana teknik, sarjana saya untuk menyampaikan berbagi ilmunya tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi, ya Bapak Ibu, saya mau berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin kami juga sempat sampai ke komunitas ya, namanya kami punya komunitas Raja Wali Smakensa ya, rajin jawara linya itu lincah ya, Raja Wali Smakensa. Nah, kancil nyalon timur. Nah, Bapak Ibu begini, saya di mapel ekonomi bisnis ya, saya di mapel ekonomi bisnis dan mapel administrasi umum, di mana mapel administrasi umum ini biasanya diajarkan oleh kebanyakan dari OTKP, sedangkan mapel ekonomi bisnis ini ya juga OTKP ya BDP ya, tapi kecenderungan biasanya BDP, tapi saya mengajar di ekonomi bisnis dan administrasi umum. Lah ini karena kami mencoba untuk RPP berdiferensiasi ya, pokoknya itulah. Nah itu RPP itu, jadi ini kolaborasi Bu Dini. Awal mulanya saya itu pas anak-anak semangat, ini anak-anak saya untuk materi ekobis saya jadikan satu dengan administrasi umum, terserah. Jadi saya beri tentang waktu itu materinya kalau di ekonomi bisnisnya itu tentang UMKM, sedangkan kalau yang di administrasi umumnya itu tentang struktur organisasi. Nah, anak-anak saya gabungkan, saya kolaborasikan, termasuk dengan tim PSPTV, tim PF, tim multimedia. Saya nuwun sewu, Pak Dian, Pak Nanang saya, termasuk Pak Arif nyuri-nyuri. Okay? Jadi anak-anak saya beri anak-anak sekarang materinya itu UMKM sama struktur organisasi. Silakan kalian suka yang mana ya? Sukanya itu mau dalam bentuk UMKM langsung terjun ke lapangan,
Ataukah kalian menggali potensi yang ada di Bapak Ibu guru yang ada di SMKN 1 Bondowoso? Ataukah kalian melihat teman-teman sekeliling kalian yang punya UMKM, yang punya usaha online yang macam-macam? Nah, itu dipilah-pilah Bapak Ibu. Jadi ada 3 ya, ada 3 materi, maksudnya ada 3 bab ya, ada 3 tema di situ. Kita biarkan ke anak-anak pilih yang mana, terserah ya, terserah. Setelah itu, coba nantinya kalian hobinya apa? Video Bu, buat video, dikumpulkan anak-anak yang buat video. Bu, saya sukanya menulis Bu, dikumpulkan si yang suka menulis. Setelah itu, Bu, saya sukanya hanya ya cuma mengamati, yang dikumpulkan anak-anak yang mengamati. Nah, jadi antara yang mengamati, yang memvideo, dan yang membaca itu ada kelompok-kelompoknya ya. Nah, kita amati yang suka buat video ini mau apa terserah kalian. Intinya ada materi UMKM dan struktur organisasi. Nah, ketiganya ini berbagai macam Bu. Jadi kalau yang video, yang suka buat video-video itu saya sampai upload ke IG ya. Ternyata luar biasa anak-anak. Meskipun bisman, dia bisa seperti multimedia, dia bisa sebagai PSPTV, dia bisa juga sebagai anak PF. Nah, itu luar biasa anak-anak. Jadi gimana tanggapanmu nak? Bu, senang sekali. Terus materi apa yang kamu hasilkan? Bu, ternyata kalau di UMKM itu seperti ini, strukturnya seperti ini. Ternyata Bu, kalau yang usahanya guru-guru itu, yang ada yang juga siswa yang online, ternyata dia tidak punya struktur, dia tidak intinya usahanya itu masih belum sempurna, masih belum terarah secara ini Bu, kemungkinan untuk administrasinya masih kurang lengkap. Terus gimana? Kamu harus bagaimana? Nah, anak-anak itu selalu punya ide-ide ya, tapi ya seperti itu Ibu, Bapak, karena siswa kita, murid kita itu memang ada yang luar biasa, ada yang setengah-setengah, ada yang lo gitu ya, seperti kita ya. Ada yang kalau sudah mood, apa yang dikatakan Pak Arif tadi, kalau sudah mood ya wis nih ya Pak ya. Kalau sudah bad mood, wah ya. Apalagi kalau sudah ingat utang Bapak Ibu, waduh luar biasa itu sudah ya. Oke, itu berbagi kami, nanti Bapak Ibu bisa dilihat di kelas kami, terutama saya Jeri di kelas akuntansi ya. Itu kolaborasi AK di kelas keuangan, PKM dan akuntansi seperti itu. Kami mencoba seperti itu. Itu di fase E ya? Iya. Ya. Terus yang RTP berdiferensiasi nanti kami bagikan ya Pak ya, itu. Jadi kolaborasi ada dari multimedia, ada dari PSPTV. Jadi anak-anak bebas mau berkreasi di situ. Seperti itu Pak Arif. Terima kasih penjelasannya. Bagaimana Bu Dini? Apakah masih bingung atau lebih bingung atau mau ditambahin bingung? Ditambah lagi untuk guru matematika ya, matematika itu yang di SMK 3 ya Pak Arif, itu kita kolaborasi antara guru matematika, guru agama, guru PKN. Di situ kita dulu pernah waktunya Bu Yuni ya Pak Arif itu manasik haji ya. Kalau dari sisi agamanya tentang manasik haji, kalau dari sisi matematikanya bagaimana derajatnya, posisi derajat, berapa derajatnya, 90 derajat ya, itu dari matematika. Dari Pancasilanya, bagaimana anak-anak dalam melaksanakan manasik haji, dilihat dari prosesnya anak yang tadi. Jadi kolaborasi antara matematika, agama, dan PKN seperti itu. Di
di desa-desa broadcasting dan film itu ada juga materi podcast. Jadi kemudian dia juga membuat profil di UMKM. Berarti mereka juga harus bisa belajar tentang bisnis, bagaimana mengembangkan UMKM. Begitu kan? Yang dimasukkan di fasilitas tadi. Kemudian membuat podcast UMKM. Jadi mereka mengundang UMKM itu juga untuk menggali juga. Jadi nanti Bapak Ibu untuk ininya KKN-nya itu satu anak bisa jadi berbeda-beda ya. Kita lihat KKN-nya itu berbeda-beda ya Pak Arif ya. Anak ini sukanya apa? Oh ke tangannya mamanya ya. Anak ini suka ke visualnya, anak ini suka ke audionya. Jadi beda-beda untuk kita menilai ya, menilai dari anak-anak itu. Jangan pas disamaratakan. Kalau biasanya sekarang KKN 75 semua ya. Itu kalau di yang kami dapatkan, materi yang kami dapatkan itu tidak seperti itu. Jadi tergantung dari anak masing-masing. Dan ini terkadang kita kan kaitannya dengan ini kalau di dalam kurikulum RPP itu KD-nya harus tuntas semua ya. Tetapi kalau di kita di sini KD anak itu tidak pas kita rasakan tuntas semua, tetapi bagaimana caranya, apa yang dikatakan Pak Haris tadi, justru bagaimana caranya kita memerdekakan anak. Caranya itu supaya KD itu tuntas, ya apa caranya, seperti itu. Gitu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan luar biasa apa yang dilakukan Bu Haji jelas. Dan di sini sama saudara ini mau ya kan. Bu Suci gak tanya, Bu Suci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya Bu, menyambung dari yang tadi penjelasan untuk jadi anak merdeka belajar itu kan tadi juga disampaikan bahwa untuk soal tes maupun sumatif atau formatif itu kan nanti ada beda-beda antara tingkat anak yang cerdas, anak yang sedang, anak yang gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, misal di satu kelas itu ada kelompok yang bisa mengerjakan soal FOS dengan bagus, kemudian ada kelompok yang mampu mengerjakan WOT saja. Nah itu nanti gimana untuk penilaiannya Bu? Saya belum punya gambaran gitu. Yang katanya merdeka belajar itu, saya belum punya gambaran itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini konsep filosofi Ki Hajar Dewantara itu kan 1 tidak memarahi, 1 sampai 4 dan gitu ya. Itu kalau di otak saya nih, di otak saya ini masih ya opo kok ketika anak itu di kelas ada yang mohon maaf selama saya ngajar di setiap kelas itu setidaknya ada 1-2 anak yang berbeda dari ekspektasi saya gitu. Jadi kadang dialusi lama, dikasari gak iso, akhirnya mau gak mau darah tinggi saya mematkan gitu. Mohon penjelasan dari itu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ya kalau saya bilang pakai T, pakai O, pakai P, top gitu ya, biar tambah semangat. Pakai T, pakai O, pakai P. Top. Ya, luar biasa untuk Bapak Ibu semangatnya. Monggo Ali. Pertanyaan yang pertama saya jawab yang kedua. Iya. Saya jawab yang pertama. Apa yang pertama? Yang pertama itu tentang nilai Pak, kan KD-nya belum tuntas. Ya, itu monggo Pak Ari. Yang tadinya belum tuntas. Kalau saya ingin menjawab yang kedua, karena wilayahnya kurikulum ini, saya kok kemana-mana jadinya tidak enak dengan kurikulum. Kalau mohon maaf mengenai anak tadi ya Bu, ya memang tantangan kita itu ketika konsep pendidikan KHD, karena kita menuntut, kita sebagai pamong, kita benar-benar diuji kesabaran situ. Makanya ada proses namanya coaching Bu, Bapak Ibu. Ketika menemukan anak, kenapa anak itu kita tidak menyebut anak itu nakal, tidak ada anak nakal. Wataknya berbeda-beda. Kita panggil, kita coaching. Nanti
saya berikan presentasi apa itu coaching. Kita temukan dulu apa kebutuhan dasarnya. Kita temukan dulu kenapa dia seperti itu. Seperti anak sering terlambat. Akhirnya kita juga terlambat terus. Kita nggak ngerti kenapa anak itu sampai terlambat kan. Kalau nggak kita coaching dulu, kita tanyakan, kita asesmen misalnya. Oh ternyata dia terlambat karena masih menunggu sepeda motornya temannya dan sebagainya. Nah, disitulah kita perlu namanya ada 3, ada hukuman, ada sanksi, ada restitusi. Kalau di Merdeka Belajar, hukuman kita tinggalkan. Mungkin kita beri konsekuensi atau terakhir kita restitusi dengan coaching tadi itu. Lebih baiknya nanti kita berikan konsekuensi atau kita restitusi dulu. Berikan pilihan, kita restitusi. Will we always stay this way? Wrapped up in the summer days. Try to find that piece of time that lets me freeze you in my mind. I don't want us to change, don't want us to chip away. Oh, I'm trying to save our bodies against the waves. Could we stay in blue? Everything was new. I don't wanna leave this room, just let me stay with you. Could we stay in blue? Could we stay in? Could we stay in? Could we stay in? Could we stay in? Holding tight to what we have. If it's lost, will it come back? Tell me if this winding road is made of dirt or made of gold. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. SMK bisa. SMK hebat. Semakin salah berdaya Looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, won't you? You know that. That's what I like about you.
1, 2, 3. Close your eyes. We will forget what we know. Just jump in and let's go for a ride. Do we see our sunlight? Home is where we were, home is where we want to be, and yes, we don't have time to say goodbye. And this ain't the last time. Now this time before we go, raise your hands, raise a toast. Time is something special, just like love before it starts. Pendaftaran atau PPDB ini, monggo ditanyakan, silakan. Silakan angkatannya, ada. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Rokaya Zahra dari sekolah TSN Bondowoso. Siap. Saya mau nanya, rehabilitasi itu kan pakai kayak kisah tahun itu. Iya.